keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Suster Elsa dalam renungan kitab suci pada tanggal 15 Mei 2022. Ya, kita sudah masuk dalam Minggu Paskah yang ada yang tahu ke berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, yang kelima ya. Minggu Paskah yang kelima. Oke, anak-anak suster, sebelum kita mendengarkan cerita kitab suci hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak suster, bagaimana, sudah siap? Sudah ya, mari kita dengarkan cerita kitab suci hari ini. Oke anak-anak suster, pada Minggu Paskah yang kelima ini kita akan mendengarkan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjut dengan 34 sampai 35. Oke anak-anak suster, ada yang sudah bisa buka kitab suci atau minta orang tuanya, mama papanya boleh ya dibuka ya Injil hari ini. Ya, suster bantu ya dari sini. Judulnya Perintah Baru. Oke. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nih, Yesus berkata, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Suster kasih contoh ya ketika Yesus pergi dari murid-muridnya ya. Ketika abang kakak, misalnya abang lebih sayang sama mama atau papanya. Jadi mama, papa biasanya kan kerja ya. Papa mamanya kerja pergi, tapi abang lebih dekat sama mama, lebih sayang sama mamanya. Tapi mama karena kerja harus pergi, pergi berangkatnya pagi, baliknya sore lagi. Terus anak-anaknya, abang kakak itu merasa sedih atau tidak ya? Padahal mama papa hanya 1 hari ya, bukan seperti Yesus berhari-hari atau selamanya, hanya 1 hari. Oke, bagaimana perasaan abang kakak? Apakah ada rasa sedih, ada rasa khawatir, apakah mama papa baik-baik aja di sana, nanti aku siapa yang ngurus, seperti itu ya contohnya. Oke, begitu kira-kira perasaan para rasul ketika ditinggalkan oleh Yesus. Ya, anak-anak suster, katanya tadi Yesus telah mengasihi kita duluan, telah mengasihi suster, abang, kakak, mama, papa. Buktinya apa suster? Yesus mengasihi kita semua. Ya, buktinya Yesus rela disalibkan. Itu adalah satu buktinya Yesus mengasihi kita. Jadi kita juga harus saling mengasihi ya. Suster mengasihi abang kakak, abang kakak mengasihi mama papanya, abang yang lain, dan juga opung, bibi, tante, bou, nambori, semua harus disayangi, semua harus dikasihi. Oke, misalnya ketika anak-anak di sekolah, bisnya tidak lihat atau susunnya tidak lihat, tapi ada teman-teman
yang lagi berantem ya teman-teman, ada yang berantem. Jadi abang atau kakak mau temenan sama siapa? Mau temenan yang sama yang kalah atau yang menang? Oke anak-anak suster, biasanya lebih senangnya temenan sama orang yang berantemnya yang kalah atau yang menang? Biasanya yang menang ya. Ya enggak, biasanya yang menang. Jadi kalau ada temennya yang menang, yang lainnya nangis, kalah, ayo kita temenan aja, kita tinggalkan dia, ayo dirangkul temannya, ajak pergi. Padahal yang sedih tadi, yang nangis belum tentu bersalah. Oke, jadi bagaimana anak-anak suster, apakah temenan seperti itu boleh? Karena Yesus hari ini bercerita untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, bukan hanya temenan sama yang kita suka ya. Seharusnya kalau ada teman yang berantem, ya, abang kakak coba untuk melerai. Kenapa? Bukan malah dibela-belain yang menang atau disalahkan yang kalah, yang nangis ya, bukan begitu ya. Tapi kita tanya kenapa, atau kasih tahu sama Miss susternya. Oke, itu ada contoh yang pertama ya. Suster kasih lagi contoh yang kedua. Misalnya dalam sekolah, di kelas ada teman yang tidak bawa pensil, atau tidak bawa rautan, atau tidak bawa penghapus ya. Di situ abang kakak punya penghapus yang lebih ya. Misalnya kalau satu penghapus juga bisa ganti-gantian ya kan, atau bawa pensil yang lebih dari satu. Oke. Tapi ada temennya yang minta gini, bang kak boleh nggak pinjam satu pensilnya? Bagaimana reaksi abangnya? Dikasih kah atau malah nggak punya, aku nggak bawa satu aja, seperti itu? Atau karena memang lebih, dan juga karena kita tidak pakai, abang kakak tidak pakai, jadi abangnya bisa kasih sebentar pinjam, atau bawa dua, bisa kasih satu, nanti dikembalikan lagi. Oke, itu contoh dalam sekolah, dalam kelas ya. Oke, kita mulai di rumah lagi ya. Kita lihat contoh-contoh di rumah anak-anaknya seperti apa ya. Suster mau tanya dulu. Misalnya ada abang atau kakaknya yang butuh beli buku tulis, buku pelajaran. Jadi mama bilang gini, bapak bilang gini, kak, bang, nanti dulu ya, mama, bapak belum punya uang. Bagaimana adiknya? Adiknya bagaimana? Kalau gitu mamanya bilang, bukan berarti malah kakaknya diejek, nggak jadi beli buku, kasihan, bukan seperti itu ya. Tapi kalau saling mengasihi tadi, kita harus bisa, abang kakak bisa mendukung, menghibur abangnya. Bang, betul mau bilang, nanti dulu bang ya, sabar ya bang ya, seperti itu ya anak-anak suster. Atau misalnya kakak abangnya di rumah minta tolong sama adik-adiknya, dik tolonglah ambilkan ini, misalnya ambilkan buku abang yang di kamar, mau apa enggak ya? Kalau mau berarti itu tandanya saling mengasihi ya, bisa mengasihi abang kakaknya di rumah, dan juga bisa menghargai kakak abangnya di rumah ya. Kalau abangnya bilang, dek tolong ya jangan ribut, abang lagi belajar, kakak lagi belajar. Tapi kalau adiknya di rumah bisa nurut, berarti sayang sama abang sama kakaknya di rumah ya. Kalau mamanya bilang, bang, kak, hari ini kita di rumah ya, hari ini kita di rumah semua, belajar di rumah, nanti kalau udah apa kita kegiatannya di rumah aja, nggak usah keluar. Tapi abangnya kakaknya tiba-tiba malas di rumah, bosan, main di luar aja, itu berarti tidak nurut sama mama sama papanya. Berarti itu artinya bukan mencintai atau menyayangi mama papanya ya, seperti itu. Padahal
Kalau dari contoh sebelumnya ketika mama papanya bekerja di luar, berarti mama papanya ada rasa capek ya, ada rasa lelah karena seharian kerja di luar. Tapi ketika mamanya papanya berangkat dari kerja kembali ke rumah, malah melihat adiknya atau kakak abangnya yang sembrono ya, tidak mau disuruh, "Bang, tolong ambilkan air minum untuk bapak, untuk mama." Tapi abangnya tidak mau. Bolehkah seperti itu? Kalau saling mengasihi, karena abang, kakak, mama, bapak, suster, semua anak-anak Yesus, kalau tandanya kita anak-anak Yesus, harus bisa meniru seperti Yesus. Apa yang dipesankan Yesus yaitu saling mengasihi ya, saling mengasihi. Oke anak-anak suster, kita sudah mendengarkan cerita kitab suci hari ini, dan juga kita sudah mendengarkan renungan suster tentang cerita kitab suci hari ini. Dan kembali suster memberi pesan untuk anak-anaknya, hanya satu ya pesan suster untuk anak-anaknya dari kitab suci hari ini, cerita kitab suci hari ini, yaitu saling mengasihi. Oke, saling mengasihi ya. Tidak ada di sekolah yang membeda-bedakan. Aku lebih suka sama si A, jadi aku temenannya sama si A aja. Si B ya udah terserah si B. Kalau B mau ajak kamu main, nggak boleh. Ya tidak ya, tidak seperti itu. Kalau jadi anak-anak Tuhan Yesus, ya semua kita anak-anak Tuhan Yesus, suster, mama, papa, abang, teman-teman yang lain di sekolah, miss, suster di sekolah, semuanya itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan juga hari ini Yesus berpesan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus bisa saling mengasihi ya, saling mengasihi. Mengasihi sama siapapun, berteman sama siapapun. Kalau berantem harus bisa saling memaafkan ya. Misalnya abang punya kesalahan, kakak punya kesalahan, harus berani minta maaf. Atau kalau orang lain yang salah, misalnya tadi main-main, orang lain tidak sengaja nabrak abang, jadi bukan berarti ayo minta maaf kan ya, aduh teman tadi ini sakit loh, berarti temannya sadar, sorry ya, maaf ya, nggak sengaja. Seperti itu ya, contohnya harus saling mengasihi. Oke, kita tutup cerita kitab suci hari ini dengan doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Clara, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak suster, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di cerita kitab suci selanjutnya. Dadah.